Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maha benar firman-Mu ya Allah, Al-Quranul Karim, dan maha benar utusan-Mu ya Allah, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sudah sama tahu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan, dan keputusannya itu enggak pernah berubah, bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan umat manusia, dunia sementara, akhirat selamanya, Allah Subhanahu wa taala hanya letakkan dalam amal-amal agama. Agama yang di bawah baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana manusia mentaati Allah, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itu pula lah kemuliaan dia di hadapan Allah. Dan sejauh mana manusia tidak mentaati Allah, tidak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinilah, maka sejauh itu pula lah kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia yang sementara, kehidupan di dunia yang sesaat, dan kehidupan di dunia yang sebentar ini adalah kehidupan yang sangat menentukan. Makanya kita mau di dalam kehidupan kita yang sesaat dan sementara ini yang sangat menentukan, jangan bergeser daripada koridor apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu permisalan yang indah, ketika makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya 170.000 makhluk ciptaan Allah, semua diciptakan Allah dengan koridor dan tempat kemuliaan mereka masing-masing. Cacing akan mulia di tanah, senang dia di dalam tanah. Kapan diangkat ke aspal, dia pun akan menggelepar dan dia akan mati. Burung, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangga dia bisa lepas terbang ke sana kemari. Walaupun dia di dalam sangkar yang besar, jaraknya antara 50 sampai ratusan meter, tapi dia ada dalam sangkar, maka yakinilah, burung ini pun tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Anda bisa bayangkan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seekor burung lepas ke sana kemari, dia bisa terbang, bahkan dia bisa lintas benua. Sementara kalau di penjara, walaupun rezekinya dijamin setiap hari oleh yang memelihara burung itu, maka yakinilah, burung itu tidak akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau sudah keputusan seperti itu, maka kita sebagai hamba Allah yang namanya manusia, tidak ada cara lain pemirsa yang dirahmati Allah, kemuliaan itu hanyalah dengan mentaati Allah, ikut Nabi SAW, dengan asas agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teringat satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya manusia ini, al-insan ini, ternyata kan jelas sekali dijelaskan dalam riwayat tersebut, satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak dengan kun fayakun. Makhluk Allah yang lain itu diciptakan hanya dengan satu kata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Kecuali manusia, makhluk Allah yang diciptakan dengan sebab, tanpa sebab, dan melawan sebab. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia Allah ciptakan dengan tiga jalur: sebab, tanpa sebab, dan melawan sebab. Sebab ibu bapak kita, kitalah Anda pemirsa, sehingga bin yang di belakang kita adalah ayah kita. Yang melawan sebab adalah Isa bin Maryam, yang lahir dari seorang ibu tanpa suami, Isa bin Maryam. Dan yang mengikuti yang tanpa sebab adalah Nabiullah Adam alaihissalam,
yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan tidak mungkinlah kalau kita mengatakan Adam bin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama kita, dengan ciptaan manusia yang sebab tanpa sebab dan melawan sebab, ini menyampaikan kepada manusia bahwa saya ini adalah Allah yang kuasa dan maha kuasa, saya adalah pencipta dan maha pencipta, saya menciptakan manusia dengan sebab, tanpa sebab dan melawan sebab. Ini koridornya membuktikan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mentaati Allah, untuk tidak mengikuti koridor sebagaimana hudal linnas Al-Qur'anul Karim. Dari firman Allah, inilah jalur untuk meraih kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jangan bergeser dari tatanan ini, karena ini adalah merupakan keputusan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.